Update dunia kripto 16 Desember 2021. Nah, jadi seperti biasa kita rekap dulu ya. Yang kemarin, saya juga baru sadar di video kemarin itu ternyata apa namanya chartnya nggak kelihatan karena saya pakai whiteboard untuk tulis strategi sebelum keputusan The Fed itu ya. Tapi it's okay, ini panahnya masih ada kok. Dan mungkin dari suara saya juga apa merepresentasikan kemarin ya. Jadi kemarin kalau kita bilang bahwa apa namanya waktu di sini kita coba perbesar ya biar kelihatan. Itu BTC akan turun dulu, saya bilang, terus naik lagi. Saya harapkan sih cuma sampai di pennant ini, tapi ternyata memang breakdown cukup jauh ya. Dan itu juga membuat banyak orang panik. Padahal sudah memang dari pertama juga kita bilang 46.000 ini support yang kuat sejauh ini gitu ya. Jadi tapi saya lihat kebanyakan kemarin yang ngechat saya, yang pada panik itu juga ya karena dengar-dengar dari pendapat-pendapat orang lain, wah bisa ke 30K, bisa ke berapa gitu ya. Nah itu makanya saya juga sampaikan tadi di Telegram saya bahwa jangan terlalu banyak mendengar prediksi atau analisa orang gitu ya. Jadi kita harus punya analisa sendiri gitu loh. Tapi base-nya apa? Data, technical kah, berita kah atau apa gitu. Jadi kalau kita ada apa namanya? Sudah ada fondasinya, alasannya, logikanya, kita nggak mungkin takut gitu. Walaupun salah nantinya ya udah kita udah siap ada trade plan gitu kan. TP berapa, SL berapa. Udah ikutin aja plannya. Jadi jangan begitu dengar dari sini bagus, wah dengar dari sini jelek, ujung-ujungnya apa? CL rugi. Nah, jangan sampai ya. Semoga ini menjadi pembelajaran aja untuk kita semua gitu. Karena memang nggak gampang psikologi trading ya itulah harus dipelajari. Nah kalau untuk dominasi saya juga prediksinya kemarin turun dulu, tapi turunnya agak jauh ya, terus naik lagi, bentar naik. Nah tapi ini langsung drop sih karena memang kenaikan yang cukup tinggi setelah The Fed itu ya ternyata. Tapi kalau saya sih sempat sudah TP di sini, saya juga ada info di channel VIP. Oke, untuk hari ini kita coba lihat terutama rekapan The Fed kemarin ya. Mungkin kalau teman-teman yang memang belum tahu atau belum terlalu update, nah itu ada di banyak kok di Cointelegraph ada, di CoinDesk ada gitu. Nah, jadi dia ada bilang beberapa hal. Kita coba lihat. Nah, yang pertama itu adalah The Fed memang mau mempercepat gitu ya, mempercepat tapering off. Jadi dari dulunya apa fasenya itu dikurangi 15 miliar seperti yang saya bilang kemarin, sekarang dikali dua gitu. Jadi setiap bulan dikurangi 30 miliar dolar. Jadi kira-kira Maret tahun depan itu tapering off sudah selesai gitu. Nah, yang ditakutkan itu kan biasanya setelah tapering off selesai itu ada peluru kedua. Kalau misalnya apa inflasi masih tidak tertahan gitu ya, istilahnya masih naik terus. Bisa jadi menaikkan suku bunga. Nah, itu yang lebih memang ditakutkan gitu karena kalau dinaikkan suku bunga itu ya biasanya semua high risk asset pasti turun karena ya orang langsung melarikan apa cash-nya ke low risk asset karena ya bunganya juga udah naik gitu kan ya. Nah, kira-kira kemarin itu ya. Terus juga ada apa namanya Jerome Powell ini sedikit menyinggung tentang apa namanya kripto gitu. Jadi dia bilang bahwa stable coins can certainly be useful, efficient customer serving part of financial system. Oke, jadi katanya pokoknya stable coin ini ya, lebih ke stable coin ini sebenarnya memang berguna gitu dan efisien gitu ya untuk sistem finansial katanya. Tapi mereka ini harus diregulasi dengan baik. Ini saya coba lihat dulu ini ya ini 5 jam yang lalu berarti baru ya benar ya. Karena kemarin saya nggak nonton semua gitu karena subuh gitu kan, jadi ini pun masih ngantuk sebenarnya. Jadi apa namanya, kalau dari sini berarti dia melihat stablecoin itu bagus, tapi memang harus diregulasi, gitu ya.
Oke, intinya katanya kalau misalnya nggak ada regulasi atau nggak ada proteksi, ya itu lebih lebih berbahaya lah. Makanya harusnya apa namanya pemerintah dan The Fed ini akan membuat suatu regulasi untuk stablecoin ini. Mungkin kedepannya pasti ada nantinya. Nah itu kalau dari The Fed-nya ya. Terus kita lihat dari yang lain, berita lain, ini ada tentang India yang crypto bill, jadi ada ya kayak regulasi juga ya, apa di kripto di India gitu, itu masih di delay sampai beberapa minggu. Terus living, oke. Nah ini juga menjadi headline ini. Binance sepertinya memang lagi bikin kayak konsorsium gitu ya, yang kita dengar juga dengan BCA, dengan Telkom atau apa. Tapi memang apa namanya ini kalau kita lihat dia bilang the companies have set up a JV, berarti mereka sudah joint venture gitu ya, dan mau fokus untuk mendevelop blockchain di Indonesia gitu, which is really good gitu ya. Cuma memang pertanyaannya, padahal si Binance ini kan sudah ada support TKO atau memang itu anak perusahaannya kan ya. Itu saya nggak dalamin sih detailnya seperti apa Binance dan TKO. Nah, tapi sekarang dia mau merambah ke dan juga menggait yang lain gitu. Jadi saya nggak tahu nih masih maksudnya visinya CZ itu seperti apa. Tapi kita lihat pokoknya secara positifnya sangat bagus ya, karena berarti memang Indonesia ini dinilai secara nggak langsung itu friendly dengan kripto gitu. Dan kalau ini pun terjadi, ya itu sangat bagus karena BCA pun kan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia gitu, Telkom juga dari pemerintah. Jadi kalau swasta, BUMN bersatu kan, wah itu bagus sekali. Nah, kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Terus kalau dari analis kita lihat ya. Nah, analis ada bilang mengenai ini, setelah kita ini sedikit lega gitu, ternyata ada yang apa options. Nah, options ini kan memang setiap apa namanya setiap bulan ya ada ya yang akan expired gitu. Jadi orang membeli calls, puts gitu ya segala macam. Itu menunjukkan sebenarnya sentimen. Tapi kan dia belinya bisa mungkin sebelum itu ya, mungkin sebulan yang lalu atau seperti apa. Nah, jadi ini juga memang makanya kalau orang bilang orang nanya saya tadi itu apakah kita langsung buran atau gimana? Belum tentu gitu, masih banyak apa namanya faktor-faktor lainnya gitu ya. Walaupun ini kita sudah agak sedikit lega lah, karena salah satu FUD dari The Fed ini yang paling sangat menentukan market gitu. Dan sekarang udah lewat, jadi ya kita lihat lagi. Kalau saya cenderung memang update-nya per hari gitu, nggak bisa kita prediksi sebulan ke depan seperti apa itu. Ya saya sih nggak sampai ilmunya ke sana. Mungkin ada yang bisa ya, saya nggak tahu. Oke, jadi kalau dilihat dari apa namanya jumlah calls dan puts ini seperti kayak kita simpelnya long sama short lah ya. Jadi kalau calls itu orang lebih optimis bakal naik gitu. Kalau puts ini short berarti dia optimis bahwa harga akan turun gitu ya. Nah kalau dilihat dari sini memang masih banyak put atau bear gitu ya. Ini juga bear gitu. Jadi perbandingannya cukup lumayan, berapa kali lipat. The net result is balance between. Oke. Nah, kalau yang 48 sampai 50 ya masih ya karena rentangnya cukup dekat gitu ya. Itu masih hampir-hampir sama lah. Nah, jadi dia bilang bahwa bulls harus tembus 48.000 atau lebih gitu ya untuk skalanya supaya bisa balance gitu. Ada juga teori mengenai apa namanya ini max pain price. Nah, ini dari Deribit gitu ya. Nah, kalau dilihat max pain price-nya itu 48.000. Jadi apa secara teori kemungkinan kita masih akan berada di rentang ini gitu loh. Itu nanti kita apa namanya sesuaikan juga dengan teknikal ya supaya lebih ada gambarannya.
Nah, kalau itu kan kita lihat secara bearish skenario ya. Berarti ada option yang akan expired gitu Jumat ini dan kemungkinan masih di rentang 48 ribuan. Nah, sekarang kita lihat yang analis yang lebih ke arah bullish-nya gitu ya. Nah, ini kalau dia bilang support-nya itu sudah solid banget di 46,5 gitu ya. Kalau kita 46.000 just in case gitu. Dan juga memang dia bilang apa namanya volatility bakal naik. Nah, tapi dia ada menargetkan bahwa ini akan terjadi squeeze gitu selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa namanya di sini pun ada yang apa analis juga ya, dia bilang bahwa ini sangat ekstrim sekarang. Panic dan bearish sentiment ini sangat besar gitu. Walaupun kita sempat recovery sekarang ya, tapi memang masih cukup lumayan gitu ya. Nah, tapi walaupun se ekstrim ini kita cuman apa namanya minusnya atau koreksinya itu sebesar minus 38% secara total ya kalau dihitung dari ATH gitu. Nah, padahal di bull market katanya itu biasanya 30-40%. Kalau data kemarin tuh saya lihat ada 10-20%, jadi nggak tahu yang mana yang benar. Tapi is okay, intinya itu apa namanya? Kalau dia ini saya tahu, saya sering baca juga dia lebih ke arah bullish memang. Jadi makanya kita lihat dua sisi ya. Jangan kita percaya yang bullish aja, yang bearish aja. Kita harus objektif. Nah, jadi dia bandingkan dengan Mei misalnya minus 53%, kalau dibandingkan dengan minus 38% ya biasa aja gitu istilahnya. Nah, ada juga yang melihat skenario secara teknikal begini. Jadi ekspektasi itu memang apa langsung buran lah gitu istilahnya. Which is ya kita happy lah ya mendengarnya kalau lihat dari apa namanya secara bullish-nya. Whales are buying and heavily getting into the markets in these ranges. Retail is scared, good. Tapi sebenarnya memang kalau kita lihat secara akumulasi, itu kan semua ada datanya ya. Nggak begitu besar kok. Whales juga memang mengakumulasi, tapi memang nggak begitu besar. Nah, yang pasti yang membuat harga ini turun memang retail. Jadi bukan whales, retail dan miners ya. Nah, kedua pihak ini. Makanya saya tekankan juga jangan mudah panik gitu. Kalau kita misalnya memang harga sudah berapa, kita harus ingat bahwa kita mau jual tinggi beli murah, bukan jual murah beli tinggi gitu ya. Karena panik bisa turun lagi, bisa turun lagi. Memang ada kemungkinan, tapi kan kita sudah harus ada trade plan. Nah, itu yang saya ingin tekankan ya. Jadi kalau misalnya jangan kita terpengaruh market, market turun kita CL gitu. Kalau kita sudah ada memang plan-nya, oke, SL misalnya di 46K gitu ya. Ya udah belum sampai sana ya jangan SL atau jangan CL gitu. Udah tungguin aja. Berarti masih sesuai trade plan gitu maksudnya ya. Kalau kita lihat memang membandingkan dengan akumulasi dari whales, kita cek. Ini masih levelnya masih nggak gitu kelihatan perbedaan. Mungkin per jamnya lebih jelas. Nggak begitu juga. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa retail ya, retail yang panik sell, retail yang panik buy. Itu mungkin yang udah jual di bawah, wah karena naik dia beli. Nah itu kan salah sebenarnya. Makanya saya suka bilang ya ingat gitu kita psikologi trading itu kita mau beli waktu orang takut gitu, bukan waktu sudah tinggi gitu. Dan jual waktu takut kok kita ikut market jadinya, jangan sampai bahaya sekali. Oke, berarti dari segi berita mungkin cukup ya. Ada bull, ada bear. Bear-nya karena posisi ini apa namanya dari options tadi, dan bear itu pun masih di rentang 48 ribuan. Jadi ya itu still oke lah, itu apa namanya dari berita dan dari analis media gitu ya. Nah, sekarang kita coba menganalisa sendiri seperti apa kira-kira. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fear and greed dulu deh. Harusnya perubahan cukup lumayan ya.
Oh, ternyata enggak. Tambah 1 poin doang, jadi ke 29 dan masih fear. Wah, ini menarik sih. Berarti market juga masih takut ya sejauh ini. Kalau kita lihat dari sentimen secara on-chain, itu seperti apa ya? Saya agak masuk. Oke, ini masih bearish. Exchange signal juga masih bearish. Oke, nggak begitu bagus. Terus kalau kita lihat secara funding rate, open interest, itu bagaimana? Open interest ada kenaikan, ini bagus, positif ya. Funding rates flat, ya cenderung naik sedikit. LTH SOPR turun atau flat gitu ya. Oke, bagus sejauh ini. Lalu dari situ kita lihat whale flow min tadi ini masih malahan turun ya kalau nggak salah. Iya, malah turun. Itu bearish. Wah, ini mix juga nih, menarik. Kalau dari inflow, nah inflow ini juga menarik, harus kita lihat juga. Oh, tapi cenderung flat sih, agak naiklah jam-jam terakhir, tapi nggak begitu ekstrim ya. Jadi masih ada whales yang jualan juga, walaupun jumlah nggak banyak. Nah reserve ya flat sih. Kita lihat dari sini masih cenderung menurun ya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dulu secara ini kita lihat secara sentimen dulu ya. Jadi dari berita itu ada dua, positif dan negatif, ada bullish ada bearish ya. Bearishnya lebih kepada yang tadi option expired hari Jumat ini, max pain price-nya itu 48.000. Jadi kemungkinan kita di rentang itu kalau bearish. Kalau bullish itu ya bisa sampai berapapun gitu ya. Tapi kita lebih baik melihat resiko dulu nih. Jadi kemungkinan terburuknya kira-kira gitu ya. Dari bullish ke bearish tetap aja support di 46.000 sejauh ini menurut saya. Jadi itu masih patokan inilah, patokan bagusnya. Kalau lihat dari fear and greed belum banyak perubahan, tapi sudah naik 1 poin ya, di fear masih is okay. Karena kalau sudah di greed itu biasanya udah pada terbang-terbang nggak jelas gitu ya. Ini kita di fear pun udah lumayan naiknya cukup signifikan karena the Fed kemarin. Kalau dari on-chain bearish, yang ini juga kalau dari open interest, funding rates itu bullish, kalau akumulasi whales bearish. Oke, ini campur aduk. Tapi oke, kita coba ya, lihat ya dari sekarang dari technical. 1 hari masih bearish. 4 jam, oke, udah bullish. 1 jam juga harusnya bullish dong. Oke, 15 menit mungkin netral. Jadi lebih kepada bullish ya kalau dari segi technical. Oke, ini saya delete dulu. Kalau kita misalnya lihat dari sebentar, lihat dari time frame yang agak besar, nggak begitu kelihatan sih ya. Yang penting memang bearish pattern-nya ini udah break sih. Sudah retest juga, retestnya luar biasa lagi. Retestnya sampai ke breakdown ke bawah begitu. Kita lihat 4 jam. Oke. Nah, ini cukup menarik ya. Berarti kemungkinan ini kan sudah, kalau ini memang pure harga, pure berita ya. Jadi ini kemarin yang panik sell itu, terus berita langsung naik. Nah, memang kita belum bisa kelihatan karena baru berapa candle lagi yang baru ini. Tapi kemungkinan memang kalau kita lihat kemungkinan terburuk deh ya, kemungkinan terburuk untuk hari ini sih mungkin cuman
sideways kalau menurut saya, nggak begitu banyak pergerakan. Jadi paling jauh juga ke 48.000, terus mulai naik lagi, gitu ya. Turun dikit, naik. Nah, mengapa saya lebih cenderung ke apa namanya? Turun dulu baru naik, karena 50.000 ya di sini gitu. Terus Bollinger atas juga, ini memang ya harga psikologis dan juga resisten besar gitu. Jadi itu agak susah memang, pasti ditembus, butuh berapa kali percobaan. Nah, ini udah pertama ya, belum sampai 49.500 malahan. Berarti resisten di sini dulu deh. Kita lihat ini tembus nggak 49.300. Ya samain lah kayak tadi ya, 49.500 lah. Kalau itu udah tembus, nah itu tanda baik gitu ya. Kalau menurut saya memang agak lebih susah, dia mungkin turun dulu, mungkin nggak sampai 48.000 lah mungkin. Tapi ya kita worst case aja ini ya. Kasus terburuk mungkin turun dulu ke 48.000, naik lagi, turun lagi, baru bisa mungkin jebol. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau enggak ya paling di sini-sini doang sih. Kalau enggak sampai mencoba retest ke resisten ya paling begini-begini aja. Sideways-nya di sini. Untuk sampai ke bawah banget kayaknya belum ada apa namanya? Alasan gitu ya, triggernya itu apa sampai bearish ke bawah banget ini kayaknya belum deh. Paling juga miners kalau mau jualan. Tapi kalau misalnya lihat dari berita tadi terus juga The Fed seperti apa, saya agak ragu dia mau jual sih. Karena kalau saya miners pun saya positif gitu. Saya pasti ya nanti dulu lah. Ini lagi bagus gitu istilahnya kan, sentimennya lagi bagus, ya ngapain kita jual sekarang. Nah, mungkin begitu ya. Kalau untuk BTC-nya begini, kalau BTCD kita lihat, oke ini udah ini kita delete dulu ya, udah turun sekali di bawah. Kalau 1 jam seperti apa? Udah di bawah support semua ini. Kemarin saya ada share juga di Telegram gitu mengenai BTC dominance dan juga ETH dominance gitu. Jadi menariknya itu ternyata BTC dominance ini terus menurun gitu ya. Tetapi ETH dominance yang warna hitam gitu ya, ini terus naik gitu, trennya naik lah, walaupun masih jauh perbedaannya ya. Kalau ETH masih paling 20%-an, kalau BTC kan sudah 40%-an. Dan bahkan dulu kan sempat 90%-an, yaitu awal-awal lah. Nah, ini sumbernya dari CoinMarketCap ya. Jadi kalau kita melihat begini kan, misalnya ini juga berarti di poin ini itu ETH itu sangat mendominasi. Kita justru bahkan mungkin nanti ada juga analis yang bilang kemungkinan bisa ETH ini ngeflip gitu ya, secara dominasi loh ya, bukan secara market cap atau apa, itu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi ngeflip secara dominasi, karena kita pun tahu ya, kalau di exchange tertentu pun kita bisa beli dengan pair ETH, misalnya mau beli apa namanya Sol dengan ETH gitu ya. Kalau Sol dengan BTC kan sudah banyak gitu ya. Nah, tapi kalau dengan ETH kan masih agak terbatas. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan kita apa namanya bisa mungkin berbarengan atau seperti apa. Dan itu menurut saya hal yang bagus gitu ya, karena jangan terpaku hanya pada satu BTC aja dominasinya, karena kalau satu aja ya seperti inilah, market sangat mudah diombang-ambingkan. Sedangkan kalau misalnya dengan ETH kan mungkin ETH ada sentimen beda lagi gitu ya, karena dia kan ada smart contract dan lain-lain. Jadi ya menurut saya ini menarik sih dan ya cukup bagus gitu untuk kita ketahui. Nah, kalau secara BTCD ya, ini kemungkinan karena udah ditolak di resisten ini, dia bakal nge-retest ke sini. Mungkin dia bakal turun gitu ya. Sini, terus naik sedikit. Ini saya lihatnya lebih ke arah bearish sih. Karena memang apa namanya?
pergerakan ekstrim BTC itu sepertinya untuk sejauh ini belum ada lagi. Karena belum ada trigger-trigger apa gitu ya, selain kemarin yang The Fed itu. Kecuali memang tiba-tiba ada FUD apa ya, kita nggak tahu. Itu ya kita nggak bisa analisa. Tapi sejauh ini menurut saya skenario-nya kemungkinan untuk dominasi BTC di BTC itu baguslah turun sampai bisa ke 40%-an. Jadi masih bagus ya untuk altcoin. Nah, kalau misalnya mau ambil spot atau long gitu, ya posisinya bagusnya tadi di 48 ribuan gitu. Jadi bukan mungkin sekarang ya kita masih bisa inilah apa namanya sedikit nawar ya istilahnya. Jadi jangan jangan beli langsung sekarang, mungkin range-nya di 48.000 sampai ke 48,5 gitu. Tapi ya tergantung strategi masing-masing ya. Ingat ini bukan nasihat keuangan, ini hanya opini pribadi saya aja. Jadi tolong dianalisa sendiri lebih lanjut. Oke, untuk hari ini mungkin itu dulu ya. Semoga jelas dan juga ikuti saja alur market gitu ya. Kita nggak perlu terlalu bullish, wah terlalu euforia. Kita nggak perlu juga terlalu bearish gitu, wah bakal turun lagi ini. Jadi memang strategi kemarin yang saya bilang tiga tipe trader itu menurut saya masih bisa dipakai kalau mau gitu ya. Walaupun mungkin secara persentase bisa diatur sendirilah. Kalau misalnya memang semakin kita tipenya low risk ya stable coin lebih banyak gitu ya. Walaupun sejauh ini memang skenario bearish-nya itu tadi ya mungkin sampai 48.000 atau max kita tetap supportnya 46.000. Jadi ya disesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Semoga bermanfaat dan juga kalau suka dengan video saya jangan lupa like, komen dan subscribe gitu ya dan juga share ke teman-teman yang lain supaya nggak mudah panik sell, nggak mudah panik buy gitu ya. Kita harus tetap pikirannya tetap harus jernih, kita harus tahu kira-kira atau ada gambaran gitu market ke arah mana. Jadi nggak mudah terombang-ambingkan lah oleh pendapat-pendapat lain gitu. Oke, terima kasih.